Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan kembali bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Bilangan 21 ayat 1 sampai ayat 3. Bilangan 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Puji Tuhan, di dalam pembacaan kita pasal 21 kitab Bilangan ini berbicara atau membahas tentang peperangan bangsa Israel. Bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun, sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melalui kota-kota bangsa-bangsa di mana yang kota atau bangsa yang mereka lewati, yang mereka lalui, mereka harus dapat menumpasnya atau bisa mengalahkan mereka supaya mereka dapat menduduki kota-kota itu, dapat menempati bangsa-bangsa itu. Nah, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bangsa Israel berperang melawan Raja Arad, dituliskan itu adalah orang Kanaan yang ada di tanah Negeb. Kemudian di ayat 21 sampai ayat 21 sampai ayat 30, orang Israel berperang melawan Sihon, Raja Hesbon orang Amori. Kemudian di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, bangsa Israel berperang melawan Og, Raja Basan. Nah, dari perjalanan demi perjalanan yang dilalui oleh bangsa Israel adalah mereka harus senantiasa siap bertempur, siap berperang, karena perjalanan mereka harus melewati kota-kota musuh-musuh mereka. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah peperangan. Saya percaya bahwa di antara kita semua tentu saja menginginkan hidup itu damai, tidak ada peperangan, tidak ada perkelahian, tidak ada perseteruan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, peperangan itu dari kata perang yang artinya adalah permusuhan, pertempuran atau perkelahian yang dilakukan, yang dialami oleh umat-umat Israel, bangsa Israel ketika mereka harus memerangi musuh-musuh mereka. Itu juga menjadi gambaran secara rohani bahwa kita sebagai Israel rohani di akhir zaman, kita pun setiap hari mengalami yang namanya peperangan. Peperangan yang kita alami setiap hari, mau tidak mau, sadar atau tidak kita sadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita mengalami peperangan. Yaitu apa? Peperangan-peperangan secara rohani. Lalu siapakah musuh-musuh kita? Musuh kita yang harus kita perangi adalah, kalau di dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, bahwa musuh kita di sana tertulis adalah penguasa-penguasa dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Mereka adalah roh-roh yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi bahwa kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini atau kuasa iblis berusaha mencari kesempatan dari setiap kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Karena itu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27 di sana firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Setiap hari iblis mencari kesempatan, mencari peluang untuk dapat menghancurkan kita, melemahkan kita, memerangi kehidupan kita. Musuh yang kedua adalah di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, musuh yang paling berat yang kita hadapi adalah keinginan daging.
atau keinginan kita sendiri. Ada bunyi firman Tuhan yang berkata bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Bapak Ibu tahu atau mungkin pernah merasakan bahwa kalau manusia itu sudah memiliki keinginan, maunya bahwa keinginan itu harus terpenuhi. Apalagi jika keinginan itu adalah sesuatu yang mungkin mengenakkan kita, membuat kita ada di zona nyaman, atau juga terlihat indah secara kasat mata. Tetapi bahwa keinginan-keinginan yang menjadi musuh kita itu adalah keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang seringkali menjadi keinginan daging kita. Ini adalah musuh yang sangat berat karena kita harus melawan kesukaan kita, keinginan kita, tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian kalau kita membiarkan keinginan-keinginan kita yang berlawanan dengan firman Tuhan, dan itu pada akhirnya akan berujung kepada maut, akan membawa kita hidup di dalam dosa jikalau keinginan-keinginan itu yang sifatnya adalah hawa nafsu duniawi atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah musuh kita yang kedua. Musuh kita yang ketiga di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44, di sana firman Tuhan dikatakan bahwa kasihilah musuhmu. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa saya tidak punya musuh, saya tidak membenci orang, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadari atau tidak kita sadari, kita inginkan atau tidak kita inginkan, terkadang ternyata bahwa ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kita, atau bahkan menganiaya kita seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Tetapi nasihat firman Tuhan dikatakan kasihilah musuhmu. Nah, musuh yang kita secara pribadi mungkin tidak menganggap mereka sebagai musuh, tetapi orang-orang yang memiliki keinginan untuk menghancurkan kita atau menjatuhkan kita, itu adalah musuh yang seringkali itu juga ada di sekitar kita. Nah, kalau bangsa Israel tadi, mereka juga yang diperangin, yang diserang adalah Raja Arad, orang Kanaan, Raja Hesbon, Raja Og ya. Nah, kita di sana melihat bahwa ini pun adalah orang-orang yang diperangi oleh bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang ada di perjalanan bangsa Israel. Nah, siapakah musuh-musuh kita dalam perjalanan hidup yang kita lalui, yang kita alami mungkin di hari-hari ini? Mari kita akan terus waspada. Bagaimanakah kita tetap waspada? Kita harus punya senjata perang. Apa senjata perang kita? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, di sana firman Tuhan bahwa mengatakan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu senjata? Bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang dilengkapi oleh kuasa Allah, yaitu adalah firman Allah. Firman Allah ini adalah senjata yang juga dipakai oleh Tuhan Yesus melawan iblis ketika dia dicobai di padang gurun. Bagaimanakah firman Tuhan itu dapat menjadi senjata yang kita balikkan untuk menyerang kuasa-kuasa kegelapan, karena memang iblis atau kuasa kegelapan hanya takut kepada firman Tuhan yang adalah perkataan Allah sendiri. Kemudian senjata yang dilengkapi oleh kuasa Allah yang kedua yaitu saya mencatat iman. Bagaimanakah kita memiliki kepercayaan iman? Waktu kita punya firman yang berkuasa, ketika itu ada di dalam kehidupan kita dan kita mempercayai, itu adalah menjadi senjata yang ampuh, yaitu kita percaya, punya iman, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia juga adalah Allah yang hidup, Allah yang punya firman dan punya kuasa yang besar atas kehidupan kita. Kemudian senjata kita yang dilengkapi oleh kuasa Allah berikutnya juga adalah doa. Bagaimanakah orang-orang kudus, orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, yang hidupnya dipenuhi dengan firman, dia juga memiliki kehidupan doa. Bagaimanakah doa itu yang ada di dalamnya, yaitu persekutuan antara kita dengan Tuhan, itu mengandung kekuatan, mengandung kuasa yang dapat menyerang kekuatan-kekuatan dunia ini maupun juga kekuatan-kekuatan yang akan melawan, yaitu dari keinginan-keinginan daging kita.
Karena yang menjadi kekuatan kita hanyalah ketika kita memiliki persekutuan, hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa kita. Mari kita memiliki senjata-senjata ini, firman Allah, iman dan doa yang bisa kita miliki setiap hari supaya kita diberikan kemampuan dan kemenangan saat kita mengalami peperangan demi peperangan. Dan yang harus kita lakukan di dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat yang ke-13, kalau kita sudah punya senjata, ya kita tahu itu adalah senjata, maka apa yang harus kita lakukan? Dalam Efesus 6 ayat yang ke-13, kita ambil senjata itu. Ya, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu yang Tuhan berikan kepada kita. Apa maksudnya kita mengambil senjata, perlengkapan senjata Allah itu adalah ketika kita mendengar firman, kita membaca firman itu, maka kita jadikan firman itu, kita taruh di dalam pikiran kita. Dan kita membuang pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran yang negatif dan mengubahnya menjadi pikiran-pikiran yang positif. Kalau perlu ya kita bisa menuliskan ayat-ayat firman Tuhan, kita tempelkan di tempat yang kita bisa lihat, sehingga kita terus pikiran kita diisi oleh firman Tuhan itu. Kita harus bertindak mengambil dan firman itu yang harus kita isikan di dalam pikiran-pikiran kita. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 adalah kenakan, ya. Jadi ambil, kenakan. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi firman Tuhan yang kita sudah mengerti tadi, maka kita harus melakukannya, mempraktekkannya sebagai sebuah wujud kita bertindak, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman yang kita taruh dalam kehidupan kita. Ini adalah tindakan iman, bagaimana kita meresponi bahwa firman itu harus dikenakan. Itu yang dikatakan dikenakan adalah kita menjadi itu, firman itu seperti jubah, ya. Kita pakai, kita praktekkan, kita lakukan setiap hari supaya bahwa kalau di dalam ayat-ayat firman Tuhan dalam Efesus 6 ini ada ketopong keselamatan, ada baju sirah, ya. Nah, ada perisai, semua kita pakai dan itu yang akan memberikan perlindungan kepada kita, juga pertahanan supaya kita tetap ada di medan peperangan itu, kita mengalami kekuatan. Kalau kita sudah mengambil senjata Allah, kita mengenakan senjata Allah, maka hasilnya dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 di sana menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan terus tetap dapat kuat bertahan di dalam peperangan perjalanan hidup kita di dunia ini kalau kita punya firman, iman dan doa yang ada senantiasa menyertai kita dan kita mengambil, mengenakan sebagai perlengkapan senjata kita untuk terus menghadapi musuh-musuh kita. Kenapa kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi peperangan? Karena kita percaya bahwa kita tidak berperang sendirian. Kita punya panglima perang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia sebagai panglima perang, dia sudah terlebih dahulu ada di depan kita. Dia yang terlebih dahulu menang dan kita pun mengalami kemenangan bersama dengan dia sebagai panglima perang kita. Di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17 bagian A, firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Puji Tuhan, kita percaya jika Tuhan ada di medan pertempuran, di medan peperangan bersama-sama dengan kita sebagai panglima perang kita, maka kita tidak perlu takut, kita percaya kita pasti menang bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa hidup kami adalah perjuangan. Selama kami ada di dalam dunia ini, kami menghadapi banyak peperangan rohani yang harus kami hadapi. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi umat-umat yang kuat di dalam Engkau, memiliki senjata Allah, memiliki kuasa Allah
dan memiliki iman percaya yang penuh, yang teguh berdiri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, dan kami berdoa supaya hati umat-umat-Mu, keluarga besar GPD LCAD Magelang bersukaria karena-Mu Tuhan. Engkau yang telah membuat keluarga besar GPD LCAD menjadi umat yang kuat. Keluarga besar GPD LCAD bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Engkau. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan Allah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.